our channel kami, teman-teman Bun. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Semoga kita dilancarkan semua yang ada lagi masalah atau urusan secepatnya selesai ya. Di sini ya kegiatan aku di desa masih ya, ini depan halaman rumah mertua aku udah panjang rumputnya karena ya namanya sibuk ya. Pagi-pagi jam 8 udah pergi ke ladang, pulang-pulang jam 6 ya kan. Jadi nggak sempat lah kan, berhubung masih di kampung atau di desa masih ya, sempatkanlah dulu bersihin ya kan, karena selama ini yang ngurus aku pas lahiran itu mertua, jadi aku bantu-bantu sedikit lah ya. Maaf ya aku sambil ngomong anak dapilnya, karena punya bibi itu agak susah gitu ya kan. Kalau ditinggal nanti ada yang main-mainin atau diapain lah adanya ya kan, makanya ekstra harus dijaga. Makanya juga aku itu jarang upload video atau tag video itu gara-gara itu. Sebentar-sebentar kita harus lihat mau tag, udah ada kakaknya yang ganggu gitu ya kan. Jadi berhubung hari ini panas, kita sempatkanlah dulu cabut ini. Aku yang ambil itu yang apa aja, yang besar-besar atau yang tinggi gitu. Kalau yang kecil itu baiknya pakai cangkul atau alat apa itu sih, yang kecil itu parut atau kikis katanya atau apalah. Kalau di tempat kalian itu apa namanya, tolong di komen ya bun teman-teman, karena ini udah banyak kali rumputnya ya. Kita jaga dulu seadanya. Ini anak aku udah datang, di mana-mana mamanya selalu ikut ya kan. Ya namanya mamanya ya kan, kalau mama orang mana mau diikutinnya. Betul nggak sih bun teman? Kalau udah besar nanti anak pasti kita nggak diingat lagi, udah sibuk dengan dunianya sendiri ya. Betul nggak sih bun? Ya mumpung masih kecil dia dekatlah dulu sama kita. Ini kita lanjut lagi, kita bersih-bersih ya. Walaupun dia hanya main-mainin atau apalah itu di situ ya kan. Bukannya membantu sih sebenarnya, hanya menghibur atau buat mamanya marah juga sih sebenarnya. Ya namanya punya anak, kalau nggak mau punya anak ya jangan dibuat. Kita lanjut lagi ya. Jadi kami ini udah berapa bulan ya di kampung, udah hampir 2 bulan gitu ya belum balik ya, karena belum ada waktunya mertua aku ngantar gitu ya. Jadi selama kami di kampung atau di desa ini ya, kegiatan hanya sekitar rumah aja ya. Ini pun bisa keluar seperti ini karena udah agak enakan ya. Kalau kalian yang baru nipas atau melahirkan, kira-kira berapa bulan sih memulihkan tenaga kalian itu balik semula gitu? Tolong komen ya. Kalau aku sekitar sebulan, ini pun belum sebulan setengah atau iyalah sebulan setengah lah, karena belum pulih sampai sekarang masih ada lemas atau oyong-oyong gitu. Kalau kalian gimana ya? Yang normal ya, bukan yang sesar. Kalau sesar kurang tahu ya, pasti agak lama juga ya kan, namanya dibelah gitu ya kan. Kurasa lebih kurang stamina atau kurang tenaga. Tapi di zaman sekarang ini mungkin dengan obat-obat yang canggih, kurasa udah hampir sama dengan ibu yang normal kurasa ya. Tolong komen ya kalau kalian gimana ya kan. Ini dia, ini rumput apa sih mak, katanya gitu. Bilang dulu sama nenek, aku bilang gitu, ini rumput atau apa gitu ya kan, nanti takut kita cabut padahal itu tumbuhan atau obat gitu. Karena kan daerah Tanah Karo itu banyak ramuan-ramuan atau rumput-rumput yang bisa dijadikan obat ya kan. Salah kita nanti cabut ya bakalan berabe ya kan,
nggak tumbuh lagi ya. Ya kita cari-carilah dulu lagi. Oh itu metok, yang ini jangan dicabut ya, ini obat katanya gitu ya kan. Itu loh bunga-bunga yang ungu itu loh, katanya obat sih. Kalau di tempat kalian apa tuh ya, nggak tahu lah ya namanya. Sambillah kita cabut lagi nih ya, belum bersih semua karena masih banyak kali ini ngerjainnya pakai tangan semua ya. Udah lama nggak dibersihin ya kan. Sebenarnya masih banyak lagi nih, tapi yang besar-besarnya aja kita ambil. Kalau mertua aku lagi jaga anak baby ya, karena dia pun udah capek nyuci ya kan. Karena aku selama aku melahirkan itu yang nyuci mertua aku gitu, jadi gantian lah kan. Karena ini kan nggak berbau dengan air-air ya kan. Kalau berbau dengan air-air itu nggak dikasih mertua aku gitu, yang nyuci lah, cuci piring gitu kan, nanti masuk angin katanya gitu. Ini aja sebenarnya sih takut. Tahu lah kalau di kampung itu anginnya kencang-kencang ya teman, apalagi kami di bawah kaki gunung gitu ya, udah hawanya dingin, angin kencang ya, lengkaplah semua. Ini kita bersihin lagi dulu. Di sini banyak sih tanaman, ada tanaman obat, serai, bunga. Dan berhubung kebetulan mertuaku itu suka buat minyak karo gitu ya, tau lah kalau obat minyak karo itu terkenal sampai di dunia ya kan. Itu dia masak sendiri, buat ramuannya sendiri ya kan. Makanya dia tanam-tanam bunga ataupun rumput, kita bilang padahal itu jadi obat gitu ya kan. Makanya kita nggak sembarangan kalau cabut rumput di sini, takutnya itu obat gitu. Makanya kalian jangan salput lihat banyak tanaman di sini ataupun seperti rumput gitu, karena kadang semua mertua aku itu sengaja ditanam gitu, padahal kalau kita lihat itu rumput, kalau dia itu ramuan gitu ya kan. Ini udah selesai ya kan, yang kecil-kecil nggak aku bersihin, yang nggak sanggup lagi, yang ini aja dulu. Ini udah hampir selesai, sedikit lagi ya. Karena kalau yang kecil itu susah kali kalau pakai tangan ya kan, harus pakai alat gitu, entah apalah namanya itu, garut atau apalah ya kan. Jadi kalau kita cari-cari di mana lagi alatnya kan butuh waktu lama gitu. Terus di sini tuh ada juga siapa ulat-ulat bulu gitu ya kan, makanya cepat-cepat sih, karena nanti kalau sempat kena itu udahlah harus ganti baju semua, apalagi kan takut lagi pegang anak nanti pas lagi netek gitu. Gak gampang ini. Makanya aku cepat-cepat gitu cabut udah, kumpulkan aja rumputnya, nanti kalau udah kering itu nanti dibuang gitu, dibakar itu, karena di sini kan nggak dilarang membakar karena kan di daerah terbuka gitu ya. Ini udah selesai ya kayak gitulah dulu kegiatan kami di siang hari di desa Tanah Karo ini ya teman ya. Daerah yang super dingin ya, kalau di daerah Sumatera ya Tanah Karo lah kalau paling dingin ya kan, kadang sampai 17 derajat gitu. Ini kita lanjut sore hari, kalian lihat berantakan ya, namanya punya anak ya. Kita rapikan mulai dari tempat tidur, terus itu aku baru ambil kain jemuran ya, jadi kita rapi-rapi lah dulu sore hari, nanti takut mertua datang rumah belum rapi ya repot deh, nanti jadi cerita panjang ya kan. Ngapain kita cari masalah kalau bisa nggak diperpanjang gitu ya kan. Ini kita beres-beres, kita bersih-bersih ya, karena udah kotor banget ya, namanya anak kita yang main-main, entah apa-apa dipeganginya,
dibawa ke rumah ya kan. Nanti datang mertua, ini pun nggak bisa dirapikan katanya. Sebenarnya sih nggak sih, dalam hati kitanya nggak mungkin kita berleha-leha aja di rumah. Apa yang bisa kita pegang itulah kita pegang ya kan. Ini sambil aku lipat kain, berhubungan aku masih anteng sendiri main-main ya kan. Ini kain-kain anak aku nih aku lipat. Ini kalau kain aku itu udah aku masukkan langsung di tempatnya gitu, lipat masuk ke tempatnya. Sambil lihat-lihat anak aku baby itu ya, nanti entah kenapa entah muntah entah apa gitu kan. Ya itulah enaknya kalau punya baby ya kan, harus siap siaga. Suatu saat kadang muntah, kadang lintar gitu ya kan. Aku beres-beres lah dulu, lanjut lagi di sini sarung-sarung baby ya kan. Kalau di sini harus pakai sarung masih. Sebenarnya udah bisa lepas tapi kan berhubung daerah kami itu daerah dingin, harus pakai yang apa untuk mengantisipasi kedinginan ya kan. Ini barang-barang anakku yang besar, main-mainannya di sini semua aku letak lah. Ini sebentar aja ini rapi nih, nggak ada 2 menit. Tapi yang penting rapi ya kan, nanti datang mertua lihatnya berantakan pasti nggak enak dipandang ya kan. Kita aja yang udah capek dari luar, kita lihat rumah berantakan, aduh udahlah, naiklah sak-sak kita gitu ya kan. Ini aku rapi-rapikan dulu kain-kain yang belum diistrikan. Kurasa ini ya taruh aja lah dulu sini, nanti urusan belakang lah itu ya kan. Ini udah selesai, tinggal nyapu. Kain-kain kotor pun udah aku kumpulin, tinggal besok nyuci ya kan. Ini anak aku udah beres semua ya teman, mulai dari baby udah aku lap, karena tadi siang itu udah mandi dia. Sebenarnya sekali sehari sih mandinya, kalau sore itu dilap-lap aja. Terus yang besar pun udah aku mandikan. Pernah nggak sih kalian itu kalau abisin mandi anak, handuknya itu bukannya langsung digantung, padahal udah lewati gantungan gitu, tapi malah kita bawa digantung di bahu gitu. Kalau aku kayak gitu kadang tahap lah masuk aku kan nggak tahu gitu ya kan. Padahal udah adanya kita lewati gantungan handuk, kita buat di bahu kita. Apa artinya ya coba ya? Apa kalian sama kayak aku? Bukannya disimpan malah digantung di badan. Kita sapulah dulu semua ya. Itu ada ayunan anak aku itu buatan suami aku, jadi dia dari kayu dirangkai segitiga gitu, diikat pakai tali, terus dipakukan. Ya udah, jadi nggak kita harus bobol asbes gitu ya kan, namanya rumah gedung gitu ya kan, susah ya kan. Ya maaf ya suara anak aku ya, beginilah kalau yang punya bocil atau baby juga ya. Ini udah selesai di sini, udah selesai nyapu-nyapu, anak aku pun udah selesai mandi, tinggal mamanya aja ini yang masih bau. Ya terima kasih yang selalu nonton, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, di like, di komen, dan di share. Semoga terhibur vlog-vlog kami, dukung kami selalu ya. Sampai jumpa nanti di vlog berikutnya. Ini selesai giliran mamanya mandi. Kalau udah mandi semua aman di negara. Kalau suami sama mertua datang udah enak lah ya kan, nggak ada lagi yang mau dipermasalahkan. Karena kadang mertua datang anak pun belum mandi, rumah masih berantakan, disitulah terjadi perselisih pahaman ya kan. Dadah, sampai jumpa di vlog berikutnya.